Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Sidang Jumat yang berbahagia. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Sehebat, sepintar, sekaya, setinggi apapun jabatannya, tetap tidak sempurna. Bahkan Nabi sekalipun, Rasulullah sekalipun. Kita dapat lihat di dalam surat Abasa ayat 1-2 di mana Allah berfirman, Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Dia Muhammad bermuka masam karena seorang buta telah datang kepadanya. Di dalam 10 ayat berikutnya diriwayatkan bahwa Rasul bermuka masam dan mengabaikan seorang buta, yaitu Abdullah bin Umi Maktum, yang ingin belajar dan mensucikan diri kepada Rasulullah. Beliau mendahulukan menerima petinggi Quraisy yang terhormat dan berkecukupan. Akhirnya Allah di dalam surat yang sama ayat 11 menegur perilaku Rasul tersebut dengan kalimat kalla innaha tazkirah. Sekali-kali jangan begitu, ulah gitu. Sesungguhnya itu suatu peringatan. Begitu Allah menegur hambanya. Maka ketidaksempurnaan yang dimiliki manusia, bahkan Nabi sekalipun, adalah hal biasa. Dan ini adalah sebuah cara Allah untuk menjadarkan manusia bahwa hanya Allah lah yang maha sempurna dengan minimal 99 asmaul husnanya. Keterbatasan diri kita sebagai manusia diingatkan Allah dalam surat Al-Isra ayat 37 yang terjemahannya, dan jangan engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung. Allah mengingatkan, tidak ada apa-apanya kita ini. Dan dalam surat Luqman ayat 18 bahkan Allah berfirman lebih keras lagi, Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Maka ini adalah peringatan bagi kita. Dan apabila kita renungkan ketidaksempurnaan yang kita miliki dan penyadaran bahwa kita tidak sempurna adalah sebuah anugerah yang besar dari Allah. Bahwa kita sadar kita tidak sempurna, itu anugerah yang besar dari Allah. Karena penyadaran akan ketidaksempurnaan diri akan membawa kita pada sebuah sikap rendah hati, sikap tawadu, bahwa kita bukan apa-apa, jauh dari sempurna. Dan sikap inilah yang seharusnya kita pilih sebagai umat muslim di dalam berperilaku di kehidupan keseharian kita, bahkan keluarga kita. Sikap yang akan membantu kita untuk meraih kebahagiaan dunia maupun akhirat. Dengan kesadaran ini kita mendapat suatu jalan yang sangat baik untuk memperbaiki diri. Dan salah satu ciri dari kita menjadi orang yang tawadu adalah mampu dan mau memaafkan orang lain. Karena kita sadar bahwa kita pun tidak pernah luput dari kesalahan, dan kita pun perlu maaf dari orang lain. Hal ini tidak mungkin
akan kita capai kalau kita tidak menjadi orang yang tawadu, mau memaafkan orang lain. Karena kita pun perlu maaf dari orang lain, ingat itu. Sidang Jumat yang mulia, penyadaran akan keterbatasan dan ketidaksempurnaan diri akan kita raih melalui sebuah proses yang panjang, yaitu evaluasi diri, proses muhasabah. Di dalam ayat 18 surat Al-Hasyr Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amatullah wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullah innallaha kabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Memperhatikan apa yang telah kita perbuat untuk hari esok. Apa hari esok? Hari akhirat. Dan bertakwalah pada Allah. Sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini Allah jelas menganjurkan kita, apa sih yang sudah kita buat untuk hari esok? Muhasabah artinya mengevaluasi diri, apa yang telah kita perbuat. Jadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah telah cukup bekal kita untuk menghadapi hari esok? Jadi dengan bermuhasabah, apakah cukup hari esok, kita teliti bagaimana sikap perilaku keseharian kita. Kebaikan apa yang telah kita perbuat? Di mana kekurangan-kekurangan kita? Apakah perbuatan buruk masih lebih banyak dari perbuatan baik? Sudah sejauh mana ibadah kita? Sudah sejauh mana kita memprioritaskan ibadah ketimbang kegiatan keduniawian kita? Sudah seberapa banyak salat kita menjadi salat yang khusyuk? Seberapa besar kesalahan dan dosa-dosa kita? Banyak lagi. Kadang-kadang kita telikung saja waktu salat cepat-cepat untuk lihat misalnya debat capres-cawapres, atau melihat Persib, atau dan sebagainya. Sudah siapkah kita menghadapi hari esok? Ketika kita menyadari segala kekurangan, maka tidak ada waktu bagi kita untuk mencela kekurangan orang lain. Tidak ada waktu. Diri kita gimana? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu untuk mencari kesalahan-kesalahan orang lain. Tidak ada waktu untuk bergibah. Karena kita akan disibukkan mencari kekurangan serta kesalahan kita sendiri dan berusaha untuk memperbaikinya. Sidang Jumat yang mulia, Allah juga memandu kita bagaimana cara kita untuk bersiap menghadapi hari esok, menghadapi negeri akhirat. Di dalam terjemahan ayat 77 surat Al-Qasas, Allah berfirman, dan carilah negeri akhirat dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Berbuat baiklah kepada orang lain seperti Allah telah berbuat baik kepada kita. Ada tiga pokok di dalam ayat ini. Carilah negeri akhirat dengan yang Allah anugerahkan padamu. Apa itu? Kepandaian, kesehatan, keimanan, kekayaan, dan sebagainya. Itu adalah anugerah Allah bagi kita. Jadi segala kebaikan anugerah duniawi yang Allah berikan pada kita adalah semata-mata sebuah perangkat, alat yang disediakan Allah untuk mencapai kebahagiaan kita di akhirat, sebagai bekal kita menghadapi hari esok. Meskipun demikian, Allah tetap menyatakan, nikmati hidup duniamu, tetapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Tapi kita kebalik, kita selalu mengingat dunia tapi melupakan bahwa perangkat nikmat Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita, kesehatan, iman Islam, tidak digunakan untuk bekal kita besok di akhirat nanti. Kemudian
Poin yang ketiga adalah Allah telah berbuat baik pada kita. Masa sih kita tidak akan berbuat baik pada orang lain? Menyadari dan meyakini Allah telah berbuat baik pada kita disertai sifat tawadu adalah kunci untuk kita beribadah dengan ikhlas. Ibadah kita ikhlas pada Allah. Allah, Engkau telah berbuat baik padaku ya Allah. Hamba ikhlas beribadah padamu. Sadar kita Allah telah berbuat baik. Selama ini kita sering lupa bahwa apa yang kita capai adalah semata-mata adalah kebaikan dari Allah. Dan kunci untuk berbuat baik secara ikhlas pada orang lain adalah rendah hati. Rasulullah bersabda, orang yang masuk surga itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, tetapi orang yang kelak di akhirat timbangan kebaikannya lebih besar dari keburukannya. Sidang Jumat yang berbahagia, kita selalu ingat dua ayat di dalam kehidupan kita. Ayat Al-A'raf 56 nomor 1 yang berbunyi, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat pada orang-orang yang berbuat baik. Yuk kita dekatkan rahmat Allah dengan berbuat banyak sebaik-baiknya. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 60 berfirman, tidak ada balasan untuk kebaikan selain kebaikan pula. Jadi kalau kita mau baik, ya baiklah terus. Maka di penghujung khutbah ini saya ingin sampaikan sebuah moto. Jangan pernah berhitung seberapa banyak kebaikan yang telah kita perbuat. Tetapi jadikanlah kebaikan dan berbuat baik merupakan hal yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan keseharian kita dan keluarga. Saya ulang lagi, mari jangan pernah berhitung seberapa banyak kebaikan yang telah kita perbuat. Tapi jadikan kebaikan dan berbuat baik itu sudah biasa bagi kita, merupakan hal yang tidak pernah terpisahkan dari kehidupan keseharian kita dan keluarga kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa zikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Mari di khutbah kedua ini kita berdoa bersama. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan syakirin, hamdan daimin, hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalli wa kama azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyati minkum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa atina jannatal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa aqimus shalah.